Pemirsa dimanapun kalian berada, semoga saja kalian semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Banyak sekali kisah-kisah cerita kehancuran yang diakibatkan permainan judi online. Mau muda ataupun tua, banyak yang merasakan kehancuran ini, mulai dari menghabiskan harta sampai terlilit hutang. Di video kali ini, kita akan membahas kisah bos rental mobil yang tergiur bermain slot. Awalnya bos rental ini tidak mengetahui game tersebut. Tapi di saat pulang kampung dan bos rental ini nongkrong bersama temannya, ada salah satu temannya yang saat itu memainkan game tersebut. Dan dia pun mendapatkan kemenangan maksimal yang pada akhirnya dia pakai untuk mentraktir tongkrongannya. Dari situ awal mula bos rental mengenal permainan slot. Sebelum kita mulai kisahnya, alangkah baiknya yang belum bergabung untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita bahas kisah bos rental mobil bangkrut dan terlilit hutang. Saat itu, channel saya sering melakukan podcast untuk berbagi pengalaman dan sharing terkait cara berhenti judi online. Saya pun dahulu mempunyai grup di WhatsApp dan Facebook. Karena saya tahu bahwa penjudi itu setelah hancur membutuhkan perbandingan kehancurannya. Contohnya, seperti saya yang selalu gelisah kalah bermain judi sampai 400 juta rupiah dalam kurun waktu 3 tahun. Semuanya habis tanpa tersisa, termasuk rumah tangga berantakan. Harta benda dan tabungan semuanya habis. Dan tak lupa dengan yang namanya hutang. Kita tahu bahwa orang-orang yang suka bermain judi itu banyak sekali yang mempunyai hutang. Baik itu hutang perorangan atau hutang bank, dan lebih parahnya hutang pinjaman online. Jika kita telat melakukan pembayaran, akan diteror terus-menerus. Dan berikut kisah cerita bos rental mobil bangkrut karena judi. Saat itu Bang Firman pulang kampung ke daerah Purwokerto bersama istrinya. Sesampainya di kampung halaman, Firman pun langsung ke rumah orang tuanya. Di sana beberapa rekan Firman pun mengetahui kepulangan Firman. Lalu di hari berikutnya teman-teman Firman pun mendatangi rumah Firman untuk berkumpul sambil berbincang masa lalu. Setelah melakukan perbincangan sampai larut malam, semua rekannya pun pada pulang. Dan di keesokan harinya Firman pun dikabari oleh para teman-temannya untuk nongkrong di warung kopi yang tak jauh dari rumahnya. Di saat sedang nongkrong, ada salah satu temannya yang bermain game slot. Di sana Firman hanya melihat saja dan bertanya itu game apa. Lalu teman tersebut memberitahu kalau itu game slot bisa menghasilkan uang. Firman yang saat itu tidak percaya game itu bisa menghasilkan uang hanya tersenyum sambil melihat game tersebut. Lalu tak lama dari itu, teman Firman pun mendapatkan kemenangan yang membuat tongkrongannya itu heboh. Di mana dia mendapatkan max win senilai 5 juta rupiah. Setelah mendapatkan kemenangan, teman Firman pun langsung menstop permainan tersebut dan mentraktir semua teman tongkrongannya. Dan hari pun sudah larut pagi, mereka akhirnya pada pulang dan Firman bos rental mobil itu pun memikirkan game tersebut. Sampailah di hari berikutnya mereka nongkrong. Sama seperti sedang nongkrong yang kemarin, salah satu temannya bermain slot lagi, yang dimana Firman pun menanyakan cara kerja permainan tersebut. Setelah diberitahu dengan cara game tersebut, Firman pun langsung disuruh melakukan deposit yang pada akhirnya dia deposit pertama dengan nominal Rp500.000. Dia bermain slot hanya penyecet-penyecet saja karena memang bermain gamenya seperti itu. Dan di deposit pertama pun dia kalah, yang pada akhirnya deposit kembali dengan nominal Rp1.500.000. Lalu dia diberikan kemenangan sampai Rp6 juta. Dan langsung disuruh berhenti lalu di withdraw. Semua tongkrongan di sana ditraktir lagi oleh Firman.
Hari pun sudah larut pagi dan mereka pun pulang ke rumah. Firman yang saat itu masih terngiang-ngiang akhirnya melakukan deposit lagi. Dia memainkan game tersebut di rumahnya sendiri tanpa diketahui temannya. Dia pun diberikan kemenangan terus sampai keenakan. Dan di suatu waktu, dia sedang kurang beruntung yang pada akhirnya setiap deposit selalu kalah. Sampai dia melakukan deposit beberapa kali. Sebenarnya, saat itu dia sudah menang cuma karena serakah uangnya tidak ditarik yang pada akhirnya habis lagi. Dari sana dia bermain slot bukan untuk mencari kemenangan melainkan hanya sensasi dan nafsunya saja. Karena mempunyai nafsu yang besar akhirnya tidak terkontrol sampai tabungannya pun habis. Setelah habis, dia meminjam ke beberapa rekannya sampai puluhan juta rupiah. Perjalanan Firman mengenal judi online ini cuma 6 bulan tapi sudah menghabiskan ratusan juta. Sudah tidak ada uang tabungan dan hutang ke rekannya sudah menumpuk. Akhirnya, mobil untuk usaha rentalnya pun dia gadaikan yang pada akhirnya mencari kemenangan untuk membayar hutang-hutang malah kalah lagi. Di sana dia benar-benar frustasi dengan keadaannya. Dan dia pun bercerita kepada istrinya tentang kehilafannya itu. Dan pada saat itu istrinya pun meredakan masalah yang dihadapi suaminya. Istrinya pun mensupport suaminya dan menerima semua masalah yang dibuat oleh suaminya itu. Karena hutang sudah pada jatuh tempo dan banyak yang nagih. Jalan satu-satunya mereka menjual rumah untuk membayar hutang-hutang yang diakibatkan permainan judi. Cerita Bang Firman ini masih panjang. Dia masih sempat menggunakan sebagian uang hasil penjualan rumah untuk bermain judi lagi. Yang pada akhirnya istrinya pun kembali ke Sumatera sedangkan Bang Firman masih di Purwokerto. Dan tak lama dari itu saya mendapatkan kabar kehidupan Bang Firman sekarang sudah membaik dan dia sudah mempunyai mobil lagi dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Di saat dia bercerita tentang kehancuran judi, dia menangis mungkin karena saking terpuruknya kisah kehidupan yang dia alami. Semoga kisah para penjudi ini bisa menyadarkan kalian yang masih bermain judi online